tangannya diangkat semuanya. Kalau Anda kebal dengan semangat, berarti kita menolak, mengutuk siapa yang bakar foto guru besar kita, imam besar kita. Sampai kapan pun kalau nggak minta maaf, kita cari sampai ketemu. Betul? Takbir! 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 Siap bela agama Allah? Siap bela agama Allah? Siap bela agama Allah? Kalau antum lihat foto Habib Bana dibakar, main aja foto Partai X dibakar pada mana? Ini guru kita, Suriah Baginda Rasul, fotonya dibakar. Sampai kapan mau kita nggak reda dan sekalian, betul? Takbir! Takbir! Siap kita lawan? Siap kita lawan? Mau partai apapun, ormas manapun, sampai kapanpun, saya Angku Daime kagak reda foto Habib Bana dibakar. Mending kalau dibakar nggak kena, dia makin ludah-ludah, dia injek-injek foto Habib Bana. Ini orang mau ngapain batin antum semua kalau benci sama guru kita, ya sudah benci kamu cukup. Kita aja nggak berani foto-foto pendeta kita bakar. Betul betul. Betul. Kami Majelis Silaturahim malam Selasa Ujung Harapan mengutuk siapapun yang bakar foto Habib Bana, Habib Muhammad Rizik Syihab. Sampai kapanpun kami minta pada aparat pemerintah tegakkan keadilan seadil-adilnya, usut sampai tuntas, angkut yang bakar bendera, apalagi foto gambar Suriah Baginda Rasulullah SAW. 48 itu baru 3 tahun saja Indonesia merdeka. PKI Muso ini sudah berontak. Tapi sekali lagi kelihayan PKI itu pertama menghapus jejak, yang kedua membersihkan diri, yang ketiga menimpakan kesalahan kepada orang lain, yang keempat minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia. Itu kelakuannya PKI wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga 48 berontak, 7 tahun kemudian 55 mereka sudah bisa ikut pemilu dan menjadi nomor 4 pemenang pemilu. Nomor 1 PNI, nomor 2 Masumi, nomor 3 NU, dan nomor 4 PKI. Itu hanya berapa tahun? Nah, setelah diberi kelonggaran mulai reformasi sampai sekarang, ini sudah 13 tahun. Maka sangat mungkin dipakai waktunya untuk membersihkan diri, untuk melemparkan kepada orang lain, sekaligus menuntut orang lain itu harus membayar, dan selebihnya dia akan menguasai karena permintaan maaf dari pemerintah. Saya waktu ditanya bagaimana pendapatnya kalau pemerintah meminta maaf, pendapat saya tidak ada hak pemerintah untuk minta maaf, apalagi kewajiban untuk minta maaf. Jadi kalau pemerintah memberi maaf, itu pemerintahnya salah. Loh, urusannya dengan siapa kok dia yang minta? Nah, saudara-saudara, ketika tahun-tahun PKI lama itu, komunisme masih dipimpin oleh Uni Soviet. Pada tahun 48, 65 dipimpin oleh RR Cina, dan Indonesia menjadi negara komunis kedua terkuat di seluruh Asia. Jadi saya sendiri yang menyaksikan ketika itu, saudara-saudara sekalian, saya juga tidak membayangkan kalau akhirnya PKI itu kalah. Karena hampir semua sektor itu sudah dikuasai. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang boleh bersiasat dan mensiasati Allah, tapi Allah zat yang mengatur siasat. Catur ya.
Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengatur tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia serta lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa agama memiliki konsen terhadap dua kata kehidupan. Pertama, tata kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu dengan wujud peribadatan dan mematuhi hukum-hukum syariat. Kedua, tata kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu dengan menanamkan moral etik dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan dan manusia sebagai makhluk sosial ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari agama. Agama menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia, sehingga eksistensi agama itu sendiri harus benar-benar dilindungi. Melindungi eksistensi agama secara tidak langsung berarti melindungi eksistensi manusia. Oleh karena itu, misi melindungi agama menjadi tugas besar sebuah negara. Dalam penerapannya, perlindungan terhadap agama, hifdzuddin, diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi, yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya, min janibil wujub, dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya, min janibil adam. Dalam kerangka menjaga kelestarian janibil wujud, Islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Dan dalam memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya, min janibil adam, maka Islam mewajibkan antara lain jihad ketika mendapatkan serangan dari musuh, dari non-muslim, meneruskan paham-paham yang menyimpang seperti misalnya ideologi komunisme, menjamin kebangsaan beragama, kebebasan beragama, dan paham-paham lain yang bertentangan dengan syariat. Menjamin kebebasan beragama dalam pengertian melindungi orang lain memeluk agama selain Islam, pada hakikatnya juga melindungi eksistensi agama Islam itu sendiri, hifdzuddin. Melindungi agama dengan wujud menjamin kebebasan beragama memiliki arti tidak ada paksaan bagi non-muslim untuk masuk dan memeluk agama Islam. Masalah keimanan ini adalah masalah yang bersumber dari hati nurani, yang butuh ketulusan dan keikhlasan dari pemilik hati itu. Mustahil memaksa seseorang yang tidak atau mungkin belum bisa meyakini kebenaran Islam sebagai pilihan kepercayaan untuk masuk dan memeluknya secara tulus. Menanamkan ajaran Islam dengan paksaan tidak akan membentuk jiwa seorang muslim sejati. Hasil dari pemaksaan hanya akan melahirkan muslim-muslim yang hipokrit, munafik. Dikatakan oleh Imam Al-Qaffal, ma bunya amrul iman alal ijbar wal qasr, wa inna ma banahu ala tamakkun wal ikhtiyar. Urusan keimanan tidak dibangun atas dasar paksaan dan tekanan. Iman hanya bisa dibangun atas dasar kesadaran dan pilihan. Allah Subhanahu wa taala menafikan segala bentuk pemaksaan dalam urusan beragama, di antaranya ayat-ayat yang disebutkan walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhan mau menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini tentulah sudah beriman seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna paksaan dalam ayat di atas sebagai berikut. Wal ikrah huwa an tuhmilal ghair ala fi'lin la yarahu khairan fi ay yaf'alah. Ay la yara syakhsul mukrah fihi khairan hatta yaf'alah. Paksaan itu mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak ia pandang sebagai hal yang baik untuk dilakukan oleh dirinya. Artinya, seseorang yang dipaksa tidak berpandangan bahwa perbuatan yang dipaksakan padanya sebagai hal yang baik sampai ia melakukannya sendiri.
Menurut sebagian pendapat, ayat-ayat yang bermuatan kebebasan beragama di atas ini diklaim sebagai ayat yang telah dihapuskan hukumnya, mansuh dengan ayat-ayat kita, misalnya diantaranya ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin wa ulud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya tempat. Imam Al-Ghazali dalam tafsir Al-Munirnya berpendapat klaim itu bertentangan dengan kenyataan bahwa ayat kebebasan beragama diturunkan antara tahun ke-3 atau tahun ke-4 Hijriah setelah diinstruksikannya jihad dalam Islam. Dan mayoritas ulama salaf berpendapat ayat di atas tidak dinasah, bahkan tidak ditahsis, sehingga larangan pemaksaan agama ini tetap berlaku umum bagi seluruh non-muslim, sebagaimana dinyatakan dalam Qaidah Mukhtasarah fi Qitalil Kuffar, bagaimana qauluhu la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa hadha nassun amun anna la nukrihu ahadan 'ala ad-din falau kana al-kafir yuqtal hatta yuslima lakana hadha a'dhamul ikrah 'ala ad-din. Jumhur salaf annaha laysat makhsusatan wala mansukha bal yaqulun inna la nukrihu ahadan 'ala al-islam wa innama nuqatilu man harabana fa in aslama usima damuhu wa maluhu walau lam yakun man fa'ala al-qital lam naqtulhu wa lam nukrihu 'ala al-islam. Tidaklah ada paksaan dalam agama. Ayat ini dinas yang umum. Kita tidak boleh memaksa siapapun masuk agama Islam. Andaikan orang kafir diperangi sampai dia masuk Islam, maka peperangan ini termasuk bentuk pemaksaan agama terbesar. Menurut mayoritas ulama salaf, ayat tersebut tidak berlaku khusus dan tidak dinasah. Bahkan mereka berpendapat kita tidak memaksa siapapun untuk masuk agama Islam. Kita hanya memerangi mereka yang memerangi kita. Ketika mereka memeluk agama Islam, maka nyawa dan harta mereka dilindungi. Ketika mereka tidak memerangi, maka tidak boleh diperangi dan dipaksa untuk masuk agama Islam. Menurut Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, seseorang memang bisa memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran tertentu, namun selamanya ia tidak akan bisa memaksa hati orang lain untuk mengikuti ajaran tertentu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar keimanan seseorang benar-benar muncul dari hati nuraninya, bukan berasal dari paksaan siapapun. Sementara menurut Syekh Abdul Qadir Audah dalam kitab At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam, Islam ini adalah agama pertama yang menganut konsep kebebasan beragama. Dengan adanya konsep kebebasan beragama ini, Islam berarti menjaga dan melindungi terhadap keyakinan orang lain. Menurut beliau, ada dua prinsip bagaimana Islam menjaga kebebasan beragama. Pertama, mewajibkan umat manusia untuk saling menghormati satu sama lain dalam sebuah keyakinan. Kalaupun ada yang kiranya kurang benar dalam keyakinan orang lain, maka hendaknya diingatkan dengan baik dan sopan. Jika tidak mau menerimanya, maka biarkanlah dia dengan keyakinannya sendiri. Kita tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan, intimidasi, teror, atau tindakan anarkis lainnya agar mereka mengikuti keyakinan kita. Kita hanya berkewajiban menyampaikan dan menunjukkan kebenaran kepada mereka. Kedua, prinsip ini mewajibkan setiap pemeluk agama untuk melindungi keyakinannya. Umat beragama tidak boleh bersikap pasif ketika hak beragamanya diusik oleh pihak lain. Bahkan jika hanya bisa selamat dengan hijrah sekalipun, maka ya ini harus dilakukan. Kebebasan beragama dengan pengertian dan prinsip-prinsip ini merupakan spirit dari Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana disampaikan Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir ketika menafsirkan kata rahmah dalam surat Al-Anbiya. Menurut beliau Ibnu Asyur, kata rahmah jika ditunjukkan kepada non-muslim berarti memberikan hak keamanan terhadap mereka non-muslim dengan tidak memaksa mereka untuk masuk agama Islam, serta memberikan hak-hak dan kewajiban mereka secara adil sebagaimana yang diberikan terhadap warga muslim. Kebebasan beragama dengan pengertian dan prinsip-prinsip ini akan memberikan kesempatan manusia untuk memilih agama sesuai hati nuraninya secara tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab dengan konsekuensi dari pilihannya itu, tanpa harus dipaksa, tanpa paksaan, tanpa ancaman dari pihak yang lain.
Prinsip kebebasan beragama ini juga mengajarkan kepada manusia akan pentingnya kerukunan, penghargaan, dan penghormatan terhadap orang lain, sehingga konflik berdarah yang mengatasnamakan agama ini bisa dihindari dari kehidupan manusia. Dan inilah makna kebebasan agama sebagai bagian dari perlindungan agama yang menjadi tugas besar sebuah negara. Oleh karena itu, negara tidak dapat memaksakan agama terhadap seseorang. Negara harus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Meskipun Islam memberikan hak kebebasan beragama bagi orang lain, ini bukan berarti Islam itu ikut membenarkan terhadap seluruh agama. Tidak. Islam tidak berpandangan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar di atas Tuhan, di sisi Tuhan. Jadi seperti itu. Tetap Islam itu berpandangan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, sebagaimana ini dijelaskan sendiri dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Dan menurut seorang pakar tafsir terkemuka yaitu Syekh Ali As-Sabuni, bahwa dalam beberapa ayat Al-Quran setiap kali disebutkan kebenaran dan kesalahan secara serentak, maka kata yang mengarah pada kebenaran dibentuk dengan sigat mufrad, tunggal, sementara kata yang identik dengan kesalahan ini dibentuk dengan sigat jamak, plural, seperti ya disebutkan dalam Al-Zulumat, kegelapan-kegelapan, dengan bentuk sigat jamak. Sementara itu juga ada an-nur, cahaya, yang mengiringinya disebutkan dengan bentuk mufrad. Ini menunjukkan bahwa kebenaran yang identik dengan kata cahaya hanyalah satu, yaitu kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Islam. Sementara kesalahan yang identik dengan kegelapan sangat beraneka ragam dan sangat banyak sekali. Nah, sekarang secara konstitusional agama atau keyakinan memperoleh jaminan kebebasan di Indonesia. Konstitusi dan hukum di Indonesia ini melindungi kebebasan beragama khusus untuk 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun demikian, penganut agama selain ke-6 agama resmi tetap memperoleh jaminan penuh. Ini dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 selama tidak melanggar hukum di Indonesia. Konstitusi dan hukum ini mengatur kebebasan beragama. Ada Undang-Undang 1945. Versi ini merupakan sebuah amandemen kedua yang berkaitan dengan pasal hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan boleh meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Agama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal-pasal ini penerapannya dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain yang diatur dalam pasal 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Juga ini dijelaskan dalam ketetapan MPR tentang Pancasila. Butir-butir pengamalan Pancasila ini diuraikan dalam
Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjadi beberapa butir 36. Khusus sila pertama ini diuraikan menjadi 4 butir. Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengenalan Pancasila BP7 ini menguraikan kembali ke 36 butir tersebut pada tahun 1995 menjadi 45 butir. Yang 7 di antara butir sila pertama itu: 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini 1. 2. Rakyat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ada juga peraturan perundang-undangan lain seperti pasal 4, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang yang memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dan barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal tersebut akan dikenakan sanksi dipidana penjara atau denda. Dan barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dan maka dari konstitusi yang ada di Indonesia ini, kebebasan beragama dalam kehidupan di Indonesia mendapat jaminan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, selain menjadi amanat agama, kebebasan beragama juga merupakan amanat konstitusi yang wajib dipatuhi seluruh warga Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah kebebasan beragama di Indonesia ini tidak berarti mutlak tanpa ada batasan-batasan. Melainkan ini dibatasi dengan undang-undang dan 4 pilar bangsa. Artinya, ketika ekspresi keagamaan atau kepercayaan seseorang melanggar undang-undang dan 4 pilar bangsa seperti ideologi komunis, perjuangan khilafah, dan lain sebagainya, maka negara berkewajiban untuk menindaknya sesuai konstitusi undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Oleh karena itu, melindungi agama sebagaimana diwajibkan kepada negara, ini juga diwajibkan kepada warga negara. Melindungi agama di dalam konteks agama ini disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang dalam agama ini diatur dalam mekanisme. Ada mekanisme amar ma'ruf nahi mungkar dalam melindungi agama ini. Amar ma'ruf nahi mungkar harus disesuaikan dengan prosedur yang telah ditentukan dalam syariat, sehingga sangat keliru jika pelaksanaannya hanya didasarkan pada tindakan responsif atau terjadinya setiap kemungkaran tanpa pertimbangkan aspek lain yang juga dipandang penting, misalnya seperti menghindari mudarat yang lebih besar.
Ya, ini yang sedang terjadi. Sebab pelaksanaan melindungi agama ini tidak hanya terpaku pada menghilangkan kemungkaran saja, tetapi ini juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Agar apa? Agar tidak terjadi berbagai macam implikasi buruk atas pelaksanaan melindungi agama tadi. Misalnya di antara ketentuan-ketentuan pelaksanaan melindungi agama dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada muslim, ya. Ada keharaman perkara mungkar disepakati ulama yang sesuai keyakinan pelaku melaksanakan perlindungan agama dalam lingkup kaum muslimin dengan cara nahi mungkar hanya dibatasi pada 2 jenis kemungkaran, yaitu kemungkaran yang bersifat mujma' alaih disepakati oleh ulama keharamannya, dan kemungkaran yang didasarkan pada keyakinan pelaku kemungkaran. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan nahi mungkar pada orang lain hanya karena melakukan tindakan yang menurut keyakinan pelaksana nahi mungkar itu muhtasib merupakan sebuah kemungkaran bagi dirinya. Sebab yang menjadi parameter suatu tindakan disebut mungkar bukanlah dari tinjauan muhtasib, tapi didasarkan pada keyakinan atau mazhab yang dianut oleh pelaku tindakan tersebut. Sehingga bagi seorang yang hendak melakukan perlindungan agama dengan cara nahi mungkar agar secara pasti mengetahui bahwa pelaku memang ini meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah kemungkaran, jalan keluarnya adalah menurut keyakinan mazhab yang dianutnya sendiri. Sebab jika hal ini masih tidak diketahui olehnya, maka pelindungan agama yang dia lakukan dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Di sini jelaskan dalam Bughatul Mustasyidin, walaysa li'amiyin يجهل حكم ما رآه أن ينكره حتى يعلم أنه مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل ولا لعالم أن ينكر مختلفا فيه حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه معتقد تحريمه لاحتمال أنه قلد من يراه الله أو جهله حرمته. Ya, tidak diperkenankan melakukan nahi mungkar bagi orang awam yang tidak mengerti hukum perbuatan yang dilakukan oleh orang lain sampai ia tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu merupakan sebuah kemungkaran secara mujma' alaih atau kemungkaran menurut keyakinan pelaku perbuatan, dan tidak diperkenankan bagi orang lain untuk melakukan nahi mungkar pada perbuatan yang masih diperselisihkan mukhtalaf oleh para ulama. Seperti ia tahu bahwa pelaku perbuatan pada saat melakukan hal tersebut meyakini keharamannya. Larangan ini dikarenakan masih dimungkinkan pelaku ketika melakukan tindakan tersebut meyakini kerahannya atau tidak mengetahui keharamannya. Ini dijelaskan dengan dalam kitab Bughatul Mustasyidin. Berbeda halnya ketika perbuatan yang dilakukan oleh seorang merupakan jenis perbuatan yang sudah menjadi konsensus ulama atas bentuk kemungkarannya mujma' alaih seperti zina misalnya, ya. Maka pada jenis perbuatan ini seseorang dapat secara langsung melakukan perlindungan agama dengan cara nahi mungkar. Berikutnya juga ada kemungkaran tampak dengan nyata. Melakukan perlindungan agama hanya tertentu pada kemungkaran yang nampak zahir, sehingga nahi mungkar tidak diperbolehkan pada kemungkaran yang masih tertutupi. Jelas? Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak boleh bagi seorang untuk meneliti dan melusuri kemungkaran yang secara zahir tidak nampak. Dalam istilah fikih, meneliti kemungkaran yang tidak nampak ini disebut dengan istilah tajassus. Berbagai ragam contoh tajassus misalnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fala yanbaghi ay yastariqa as-sam'a ala dari ghairihi liyasma'a sawtal autar wala ay yastanshiqa lidrika raihatal khamar wala ay yamassa ma fi thawbihi liya'rifa shakul al-mizmar wala ay yastakhbira min jiranihi liyakhbaruhu bima yajri fi darih. Jadi itu dijelaskan dalam tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mencuri pendengaran pada rumah seorang agar dapat mendengar suara gitar. Juga tidak diperbolehkan untuk menjalankan
penciuman agar dapat menemukan bau khamar. Ini tidak diperbolehkan menyentuh benda yang terdapat di baju orang lain dengan tujuan agar dapat mengetahui wujud dari seluring, dan tidak diperbolehkan meminta keterangan dari tangga sekitar agar mereka memberi kabar tentang apa yang terjadi di dalam rumah yang akan dilakukan hizbah itu, kalau memang kemungkaran itu sudah benar-benar ditutupi. Kemungkaran wujud ketika melakukan nahi mungkar, artinya itu memang sudah eksis ya kemungkaran itu. Berdasarkan ketentuan ini tidak diperbolehkan menindak orang yang sudah selesai melakukan kemaksiatan, sehingga rakyat sipil tidak berhak untuk menindaknya, namun hanya punya wewenang untuk memberikan mau'izah. Termasuk hal yang tidak dapat untuk diteliti adalah kemungkaran yang telah selesai terjadi, sebab meneliti kemungkaran yang telah terjadi ini berarti sama saja dengan membeberkan sebuah kemungkaran lain, sedangkan hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh syarak. Misalnya wihrumu tajsisun alamadil fiskih ay ma yufsugu bihi fi zaman al-madi al-fiskh al-madi مثل أن يشرب الخمر في الزمان الذي مضى وتبحث عنه أنت بعد مدة لأن ذلك إشاعة للمنكر بما لا فائدة فيه ولا عودة على الإسلام وإنما هو عيب ونقص فينبغي كفه ونسيانه دون إذاعته وإعلانه. Haram meliti perbuatan fasik yang terjadi di masa lalu, seperti seseorang meminum khamar di masa yang telah lewat, sedangkan engkau meneliti hal tersebut setelah lewatnya waktu, karena perbuatan tersebut merupakan wujud membeberkan kemungkaran tanpa ada faedahnya dan tidak ada manfaat kembali pada Islam. Justru hal tersebut merupakan sebuah cacat dan kekurangan yang hendaknya hal tersebut dicegah dan dilupakan, bukan malah menyebarkannya dan menampakkannya kepada orang lain, kepada publik. Sedangkan ranah pidana atas kemungkaran yang telah dilakukan oleh seseorang ini bukanlah ranah rakyat dalam menghakiminya, seperti hal tersebut merupakan wewenang pemerintah. Ketentuan ini seperti dijelaskan dalam Ihya, walaysa ila hadir ra'iyah illa ad-daf'u wa huwa i'damul munkar. Wa ma zada ala qadri al-i'dam fa huwa imma uqubatun ala jarimatin sabiqah aw zajrun an lahikin wa dhalika ila al-wulah la ila ar-ra'iyah. Rakyat hanya diperbolehkan meniadakan kemungkaran yang sedang terjadi, sedangkan selebihnya yaitu pidana atas kesalahan yang telah lampau atau mencegah kemungkaran yang akan terjadi, maka hal ini hanyalah wewenang bagi pemerintah, pihak yang memiliki hukum secara konstitusional, bukan rakyat secara umum. Ini juga harus dilakukan. Kemungkaran yang dilakukan ini tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini disyaratkan tidak boleh sampai menimbulkan fitnah serta mudarat yang lebih besar dari kemungkaran yang terjadi dari objek nahi mungkar itu. Sebab itu jika tidak, maka sama saja dengan menghilangkan kemungkaran dengan cara menghilangkan kemungkaran lain yang lebih besar, seperti mobilisasi massa yang dapat menimbulkan kegaduhan, dan itu menjadi tempat terjadinya tindakan pidana yang tidak bisa terkontrol. Yang berikutnya, menindak kemungkaran secara proporsional. Dalam menindak pelaku kemungkaran ini harus didasarkan pada kebutuhan penindak dalam menghilangkan kemungkaran yang sedang terjadi, sehingga tidak dapat dilakukan dengan cara yang sembarangan, sewenang-wenang saja. Maka ini tidak diperkenankan membakar alat musik selama masih bisa menghilangkan fungsi alat tersebut dengan cara memecahnya. Dalam menindak pemabuk misalnya, cukup dengan cara membuang minuman keras yang sedang dikonsumsi tanpa memecahkan botolnya. Berbeda ketika tidak ada jalan lain dalam menghentikan kemungkaran kecuali dengan cara memecahkan botol itu. Maka dalam kondisi demikian, memecahkan botol ini diperbolehkan dan ia tidak perlu mengganti rugi botol tersebut. Sebab dalam hal ini sulit menghilangkan kemungkaran tanpa memecahkan botol kalau kasusnya memang seperti itu. Gitu. Kemudian ini berbeda jika masih mungkin menindak kemungkaran itu tanpa melakukan pecahan botol. Maka memecahkannya ini adalah berhukum haram dan wajib mengganti rugi atas kerusakan botol tersebut.
yang harus dilakukan dalam melindungi agama dengan amar ma'ruf nahi munkar, menegur pemerintah dengan baik, artinya tidak meruntuhkan kewibawaan pemerintah atau tokoh yang berpengaruh. Menegur pemerintah di saat melakukan kesalahan ini selayaknya tidak dilakukan dengan cara-cara yang anarkis, dengan cara misalnya mencaci maki atau tindakan lain yang meruntuhkan kewibawaannya. Namun ini harus dilakukan dengan cara yang santun, berdialog dengan baik di tempat tertutup, dan tidak dengan melakukan demonstrasi yang rawan menimbulkan kericuhan. Man kanat indahu nasihatun lidhi sultanin fala yukallimhu biha alaniyah wal ya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi fa in qabilaha wa illa qad kana adda alladhi alayhi wal ladhi lah. Barang siapa hendak menasihati sebuah pemerintah, maka jangan dengan terang-terangan di tempat terbuka begitu. Namun jabatlah tangannya, ajaklah bicara di tempat yang tertutup. Nah, bila nasihatnya diterima, bersyukur. Bila tidak diterima, maka tidak mengapa, sebab sungguh ia telah melakukan kewajibannya dan dia telah memenuhi haknya menasihati pihak pemerintah. Begitu. Demikian pula dengan tidak diperbolehkan melakukan nahi mungkar dengan cara-cara yang dapat meruntuhkan tokoh berpengaruh di masyarakat, seperti seorang ulama, kiai, ustadz, pemimpin ormas, dan lain sebagainya. Sekiranya ini dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, seperti perpecahan dan kericuhan. Berikutnya juga dalam melindungi agama ini tidak boleh menganggap kufur terhadap pelaku kemungkaran selama ia terang-terangan menampakkan kemungkaran yang telah disepakati mujma' alaih atas kekufurannya. Di antara kemungkaran yang dapat menyebabkan seorang menjadi kufur adalah menafikan wujud Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kenabian, mengingkari ajaran Islam yang bersifat mutawatir atau didasari ijma' yang diketahui secara luas. Maklum minad din bil darurah. Selama masih ada jalan untuk mentakwil sebuah perbuatan mungkar untuk diarahkan pada hal-hal yang bukan kufuran, maka wajib bagi kita untuk mentakwil kemungkaran tersebut. Sebab menjustifikasi kafiran pada seseorang ini bukanlah hal yang sepele. Jika ternyata orang yang diklaim kafir itu sejatinya adalah orang yang masih muslim, maka sifat kafir itu akan kembali pada orang yang menuduh kafir tersebut, seperti dijelaskan dalam hadis ayyam amri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahluhum in kana kama qala wa illa rujat alaih. Siapapun yang berkata pada saudaranya wahai kafir, maka Tuhan itu akan kembali pada salah satunya. Apabila yang dikatakan itu benar, maka sudah jelas. Jika ternyata yang dikatakan tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali pada dia yang menuduh. Begitu. Selama seseorang masih sholat dengan cara yang benar dan menghadap arah kiblat, maka ia masih berstatus muslim. Ini sebagaimana hadis dijelaskan, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tukhfirullaha fi dhimmatihi. Barang siapa yang sholat seperti sholatnya kami, itu kata Rasulullah, menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami, maka ia adalah muslim yang menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian merendahkan Allah dalam tanggungannya itu. Jadi ini ma'ruf yang dilakukan yang kepada sesama muslim. Sedangkan amar ma'ruf yang dilakukan kepada non-muslim ini harus ada persyaratan lagi, bahwa perbuatan non-muslim itu baik yang berkaitan dan ibadah seperti perayaan hari raya, misa, Natal, ritual, nyepi dan sebagainya, atau aktivitas di luar ibadah yang mereka yakini benar seperti mengkonsumsi daging babi dan lain sebagainya, tidak boleh dicegah dan dilarang. Orang Islam wajib menghormati segala perbuatan yang benar menurut keyakinan agama mereka selama tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain dan tidak melanggar aturan pemerintah. Jadi seperti itu.
Di sini juga ada hal lain yang dapat menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar akan menjadi gugur dengan adanya beberapa hal, misalnya khawatir akan keselamatan nyawanya, harta dan harga diri, kehormatan. Ketika seseorang dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar meyakini atau menduga kuat akan menyebabkan keselamatan nyawa, harta dan harga dirinya terancam, maka kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi gugur, seperti mendapatkan ancaman akan dibunuh, dilukai dan lain sebagainya. Akan tetapi kondisi yang demikian seperti tetap harus ingkar bil qalbi, ingkar dalam hati terhadap beban mungkar itu, dan disunnahkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar jika dia memang efektif melakukannya. Apabila tidak efektif, maka amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukannya akan berhukum haram, sebab termasuk perbuatan mencelakan diri yang tidak berguna bagi agama. Begitu juga haram melakukan amar ma'ruf nahi munkar jika meyakini atau menduga kuat akan menyebabkan keselamatan nyawa, harta dan harga dirinya akan terancam. Ini yang pertama yang dapat menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu. Kemudian juga jika dipastikan bahwa nahi munkar tidak berfaedah, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar menjadi gugur ketika dipastikan tidak dapat berfungsi, tidak dapat berfaedah, tidak efektif atau tidak memberi pengaruh apapun terhadap orang yang melakukan kemungkaran itu. Akan tetapi dalam kondisi demikian tetap disunnahkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Sedangkan menurut Syekh Alwi bin Saqaf dan Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tidak gugur meskipun dipastikan amar ma'ruf nahi munkarnya tidak dapat berfaedah. Jadi begitu. Ketika amar ma'ruf nahi munkar menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, jelas kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini akan menjadi gugur ketika dipastikan atau diduga kuat akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang sedang terjadi. Jadi jelas seperti itu. Ini 3 hal yang dapat menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang paling penting harus ada ilmu. Melindungi agama ini diperlukan wawasan ilmu agama yang secara mendalam sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Melindungi Islam yang tidak didasari ilmu, yang terjadi justru adalah kemudaratan. Hal ini seperti yang disinggung dalam kitab Mirqatu Su'udut Tasdiq. Jadi Su'udut Tasdiq menjelaskan bahwa qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa min kalami Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an yantahi tulul abdi fi 22 sanah wa yantahi aqluhu fi 28 sanah wa ma ba'da dhalika ila akhir umri innama huwa taharubun intaha fa'ulima anna kulla man kana qalilul aqal la yasluhu an yakuna da'iyan ila Allah li'anna alladhi yufsiduhu akthar min alladhi yusluh. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata, di antara ucapan Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah perkembangan fisik seorang berhenti pada umur 22 tahun dan perkembangan kecerdasan seorang selesai pada umur 28 tahun. Setelah melewati umur 28 tahun, seorang hanya mengandalkan pengalaman saja. Ini penjelasan Sayyidina Ali. Dari penjelasan di atas ini dapat disimpulkan tidak layak bagi orang yang minim kecerdasannya untuk mengajak orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dampak kemudaratan yang timbul akan jauh lebih besar dibanding dengan kemaslahatan yang terjadi. Maka qalilal aqal la yasluha yakuna da'iyan ila Allah anna alladhi yufsidu akthar min alladhi yuslihu. Begitu. Bahkan jika ditemukan orang yang tidak berkompeten dalam ilmu yang disampaikannya sedangkan ia ikut menyebarkan ajaran-ajaran agama, maka ia harus dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang buruk pada masyarakat. Ini dijelaskan, wa idza wujida man yatasadda al-ilm asy-syar'i wa laysa min ahlihi min faqih aw wa'id lam ya'man i'tirarun nas bihi fi su'i ta'wilin aw tahrif jawabin
unkiru alaihi tasuddi lima laysa min ahlihi wa yuzhiru amruhu li alla yughtarra bi. Ketika ada seorang yang menyebarkan ilmu syariat sedangkan ia bukan termasuk orang yang mendalami ilmu tersebut, yang meliputi misalnya pakar fikih atau penceramah, dan masyarakat tidak selamat dari tipu dayanya dalam keburukan penjelasannya atau melencengnya jawaban yang dia sampaikan, maka ia wajib dicegah untuk menyebarkan persoalan yang bukan keahliannya, dan hendaknya profilnya dijelaskan kepada masyarakat agar mereka ini tidak tertipu. Oke, dalam menstandarkan makna melindungi agama yang benar, ini tidak cukup hanya dilihat dari segi nama atau simbol, tapi juga memandang pada esensi. Ketentuan tersebut ini merupakan pandangan yang harus ditancapkan dalam setiap penilaian seorang. Ini Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang tercerahkan adalah orang yang menjadikan makna sebagai pokok, sedangkan kata sebuah bungkus hanyalah sebuah pengikut, sebagai pengikut. Walladzi tankashifu lahul haqa'iq yaj'alul ma'ani aslan wal alfal tabi'an wa amrud dha'if bil akas yatlubul haqa'iq minal alfad. Orang yang tercerahkan menjadikan makna substansi sebagai hal yang utama dan menjadikan lafaz atau simbol sebagai pengikut semata, sedangkan orang yang lemah tidak tercerahkan akan melakukan sebaliknya, mencari kebenaran dengan simbol semata. Jika orang yang dianggap melindungi Islam hanya melihat dari bungkus serta pakaian yang dikenakan, sedangkan perilakunya jauh dari anjuran syariat, bahkan lebih mengarah ke perilaku radikal, maka ia tergolong sebagai hamba yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, dia pura-pura melindungi negara dengan bungkus yang nasionalis, tapi perilakunya melebihi pekerjaan tingkah laku orang liberal, maka dia juga termasuk orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Abghadul ibad ila Allah man kana thawbahu khairan min amali an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Hamba yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pakaiannya lebih bagus daripada perilakunya, yaitu orang yang pakaiannya seperti pakaian para nabi sedangkan perilakunya seperti perilaku orang-orang yang kejam, radikal. Dia sok membela agama tapi dengan melakukan kejaman, atau dia sok membela negara dengan tindakan kekerasan. Mereka adalah hamba-hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul ibad ila Allah man kana thawbahu khairan min amali an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Hindari kekerasan dalam hal membela agama atau membela negara. Hindari itu, kawan. Kita sudah cukup banyak bertengkar. Kita sudah cukup sering berselisih. Maka bersatulah, salinglah minta maaf, salinglah menghargai satu sama lain. Pada akhirnya kita tetap harus arif dalam menilai segala hal yang mengatasnamakan agama atau negara. Para dai, para nasionalis, sangat tidak tepat jika menilai suatu perbuatan dianggap bagian dari agama Islam atau dianggap sebagai bagian dari kecintaan terhadap negara hanya dengan melihat bungkusnya saja.